Aduh. Oh, dapet. Oh, ya ular kelak. Ini kamu bisa dari depan. Ini ular renang sapi atau Elape radiata. Bentar. Ini bisa kobra bisa. Oh, ini dia. Oh, ternyata ular kopi. Awas. Ketika berkegiatan di alam liar, kita harus mengetahui beberapa teknik bertahan hidup di kala darurat. Salah satunya bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Kali ini Tiong Survival akan mengajarkan cara menangkap unggas terrestrial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, Mas ya. Gak apa-apa. Aduh. Tadi kita lihat burung. Ayo kita cari dulu. Jadi kita kejar, malah nyemplung Mas Tionya. Ayo kakak Mas. Mana, Pak? Oh, dapet. Pegang yang kecil lah. Ya. Wow. Burung puyuh. Oh, jadi dia emang termasuk terrestrial ya, Mas? Betul. Dia itu hidupnya lebih banyak di tanah. Karena dia ini emang makanannya biji-bijian, juga serangga-serangga. Burung puyuh adalah unggas daratan yang termasuk mudah untuk diburu. Keberadaannya cukup banyak di alam karena memiliki daya reproduksi yang cepat dan adaptasi yang baik. Unggas ini memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Dapat bertahan hidup 3 hingga 5 tahun di alam liar. Aduh, udah kelihatan ternyata terbangnya jauh banget. Puyuh memiliki kemampuan untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi, namun dengan jarak tempuh yang pendek. Dapat. Nah, jadi emang burung puyuh ini sebenarnya pergerakannya cepat, tapi dia ini nggak bisa terbang jauh ya, Mas? Aku loncat ke situ dulu ya. Ya. 1, Oke. 2, 3. Yeay. Ya. Nah, ini kita ternyata Mas Tio udah bikin jerat di mana sana ya? Iya, di sana. Jadi kita mau langsung lihat. Ikut Yuk. jejak saya, jejak petualang. Dapat lah. Ada? Ini. Tarik ke sini. Oh, ada. Jadi dia ketika dia lewat situ pasti kena jerat. Oke, satu. Ini bisa kamu lepasin jeratnya Ya. nih di bawah nih. Oh, udah nih. Nah, jadi emang Dapat di juga. Indonesia ini ada banyak jenis burung puyuh ya, Mas? Betul. Ada gonggong Jawa dan juga Jepang. Puyuh Iya. Jepang yang banyak ya, Mas? Iya. Ini puyuh Jepang. Cuman kalau dilihat-lihat apanya yang Jepang ya, Mas? Penamaannya aja sih lah. Selain keberadaannya banyak di alam, jenis puyuh Jepang banyak dibudidayakan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan puyuh jenis lain, seekor induk puyuh Jepang dapat menghasilkan 300 telur per tahun. Ini diikat satu-satu gini Iya. ya? Oh, 2 kaki. Iya, ini satu itu satu. Tarik. Yap, udah lepasin. 1, 2. Oh, iya. Biar gak banyak gerak lah. Nah, ini kita mau langsung coba bikin lagi ya, Mas? Betul. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Nah, di sini nih, Kak. Kenapa di sini, Mas? Karena di sana tempatnya kan agak rimbun. Jadi Ha-ha. tempat bersarangnya biasanya seperti itu. Oke. Kemudian dia akan melewati sini untuk minum ke sana. Karena di sana ada tempat minum. Oh, jadi kita tutup jalannya dia Iya, dengan jerat. betul. Jebakan atau perangkap merupakan taktik yang ditujukan untuk menangkap buruan. Taktik ini sudah dikenal manusia sejak lama. Banyak teknik yang digunakan dalam membuat jebakan. Jadi ini namanya adalah jebakan kolong dengan simpul jerat. Nah, jadi kalau nanti ada si puyuh yang lewat, nanti dia akan lewat begini kan. Set. Nah, otomatis simpul ini akan mengikat bagian kaki dari
si burung puyuh. Nah, jadi ini emang sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber protein dari alam ya Mas. Iya. Mulai dari jerat, tangkap langsung dan sebagainya. Tapi tetap dalam memanfaatkannya kita harus bijak. Ikuti jejak saya, Jejak jejak Petualang. petualang. Burung puyuh termasuk jenis burung yang sering dimakan. Hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dikonsumsi. Telurnya pun merupakan makanan yang lezat dan seringkali ditemukan di beberapa masakan Nusantara. Namun dalam kegiatan outdoor seperti ini, kita cukup mengolahnya dengan bumbu sederhana. Bumbu-bumbu yang kita gunakan hanya bawang merah, bawang putih, dan bumbu sederhana lainnya. Setelah halus, langsung aja kita tumis sampai harum. Oke, Mas. Ini aku pakai ini nih, Oh iya ya. talenan buat Ya. motong-motong. Sip, burungnya langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Dan ini Mas, Ini apa udah dulu juga. nih yang masuk duluan? Ini daging dulu aja biar empuk. Oke. Lalu ngumpul kita Biar masukin meresap. bumbunya supaya meresap, Kuahnya juga nanti akan terasa enak gitu. rasa mantap. Betul. Kita Oke. pelan-pelan. Ya. Terus biar warna-warni dan agak sedikit pedas. Oke. Ini belum udah harum ya Mas, menggoda banget. Baunya udah. Ini udah saatnya kita nikmati ya. Iya. Langsung aja kita nikmati. Oke, ayo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mas. Gimana? Ini nih yang namanya Ah. muantap suranta. Iya. Ini Cobain bener-bener dagingnya. kuahnya, rempahnya terasa banget ya Iya, Mas. Terus seger. jahenya bikin hangat juga di tenggorokan dan di perut. Mm-mm. Sekarang tinggal coba dagingnya. Burung puyuh umumnya dimakan dengan tulangnya karena mudah dikunyah dan renyah rasanya. Dagingnya enak ya Mas, Mantap. lebih halus daripada daging ayam Iya. teksturnya. Dan lebih gurih ya Mas, Dan bumbunya ngeresap. meresap. Daging puyuh mengandung protein tinggi, vitamin E, fosfor, zat besi, dan rendah kolesterol. Sehingga daging puyuh bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kulit, juga dapat mencegah penyakit anemia dan osteoporosis. Dingin-dingin gini emang paling pas makan sup hangat. Dan sup puyuh ini bukan cuma nikmat, tapi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak petualang. Dan kali ini kita harus mencari tanaman apapun yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Niklah. Ini ya, Ya, ini pucuk pinus. Ha-ha. Ini bisa kita gunakan bikin teh. untuk teh ya. Nah, jadi Iya. ini salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan, yang Betul. bisa diolah untuk dijadikan minuman. Pinus banyak tumbuh di berbagai tempat di Indonesia. Hampir semua bagian pohon pinus bermanfaat bagi manusia. Selain getah dan kayunya, daunnya pun bisa dimanfaatkan. Nah, ini pucuk pinusnya akan langsung kita olah Betul. dan pastinya menggunakan kayu dan juga batang pinusnya ini sendiri. Iya. Jadi untuk sumber tenaga kita juga ya Mas. Betul. Pucuk-pucuk pinus ini akan kita olah dan tentunya menggunakan kayu bakar dan juga kayu pinus yang sudah kita ambil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum membuat teh pinus,
Pucuk pinus harus dirajang agar getahnya keluar, kemudian direbus. Nah ini jadi kayu pinus ini berbeda dengan kayu biasanya. Dia mengandung resin nih, kalau dilihat bagian yang coklat ini adalah resinnya. Jadi dia bisa sebagai bahan bakarnya juga. Jadi walaupun cuacanya lembab, air tampias, api akan tetap menyala dengan bagus. Ini rasanya itu sebenarnya cenderung hambar, mirip sama rebusan sayur, tapi ada segar-segarnya gitu mas. Iya. Dan bukan cuma enak, dia ini tinggi akan vitamin C, bahkan diklaim memiliki kandungan 4-5 kali lebih tinggi dari biji jeruk. Ditambah lagi tinggi vitamin A juga, jadi bagus nih untuk kesehatan mata. Ini kita mau ambil umbut dari pakis. Ini ada pakis haji. Mau kita ambil umbutnya untuk kita konsumsi. Jadi ini umbutnya udah terlalu tua, tapi bagian ini bagian apa ya mas? Berarti Ya ini bisa dimakan juga. bagian samping ini bisa dimakan ya? Bisa yang atas ini nanti dalamnya itu lunak juga. Oke, berarti kita cari tambahan lagi Oke, ya mas? siap. Ini kita Yuk. mau cari tambahan lagi karena ternyata umbutnya terlalu kecil. Betul. Nah ini harendong ya mas. Ini bisa dikonsumsi juga. Biasanya kita pilih yang muda-muda, dan ini sebenarnya batangnya juga bisa dikonsumsi untuk sumber air ya mas. Iya, ini bisa dimakan loh buahnya lah. Buahnya juga bisa. Yang hitam. Coba kamu gigit. Coba. Ini ya. Ya. Rasanya apa? Rasanya mirip sama cherry. Manis. Ya, manisnya tapi tipis sekali. Enak-enak. Iya. Segar. Harendong bulu adalah tanaman liar yang hidup di hutan hujan. Tanaman ini aman untuk dikonsumsi langsung. Nah ini bisa buat tambahan nih lah. Apa? Ini ada Rotan ya mas? rotan muda. Nah rotan muda itu bagian lembutnya bisa dikonsumsi. Jadi kita harus potong di sini. Ini harus hati-hati ya kalau motong rotan, karena dia banyak durinya. Iya betul. Kita potong beberapa titik, nanti kita baru cari bagian rotan. Dulu. Nah, bawa ini aku lipat. Nah, jadi bagian yang mau kita ambil, Iya. tapi bagian luarnya kita biarkan begini supaya nggak kotor ya mas. Betul. Nanti kita bersihkan lagi. Oke. Langsung ayo, kita Pak. olah aja. Iya. Nah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dedaunan dan umbut-umbutan menjadi salah satu sumber makanan dan obat alternatif yang bisa didapat ketika harus beraktivitas di alam bebas. Keduanya bisa dikonsumsi langsung maupun diolah terlebih dahulu. Selain umbut-umbutan dan juga daun harendong, kita tambahkan rempah-rempah untuk menambah rasa dari masakan ini. Bawang merah, bawang putih, Iya. dan garam aja ya mas? Iya. Ya. Masakan bushcraft emang terkenal lebih simpel dibanding masakan pada umumnya. Tapi jangan salah, walaupun kita menggunakan bahan seadanya dan juga simpel, tapi aromanya belum udah harum. Kalau ini rebusnya ada pakai garam untuk menghilangkan bagian getahnya lah. Oh, itu lebih banyak getahnya berarti ya mas? Iya. Nah, biasanya kalau harendong ini di sehari-hari dijadikan lalapan, tapi kita mau rebus nih. Mas udah mateng nih. Oh iya, bisa tuh lah. Coba ya, Iya. Nih mau pakai garpu apa pakai sendok? pakai ini aja. Boleh. Umbut rotan memiliki kandungan gizi tinggi, diantaranya tentu saja serat, kalium, dan zat lainnya.
Juga berkhasiat untuk mengobati infeksi kulit pada luka. Umbut pakis saji ini teksturnya tuh lebih padat, jadi Iya. kayak lebih keras. Terus ada lembutnya di bagian luarnya. Tapi kalau dibandingin dua-duanya sama-sama nikmat, tapi umbut pakis saji ini lebih nikmat. Selain mengenyangkan, umbut pakis memiliki khasiat sebagai obat sakit perut dan gangguan pencernaan. Selain untuk menambah serat dalam tubuh, harendong juga bisa berfungsi sebagai obat disenteri. Alam ini sebenarnya sudah menyediakan semua kebutuhan kita, asal kita tahu cara memanfaatkannya. Tapi dalam pemanfaatannya nggak boleh berlebihan, apalagi sampai merusaknya. Ikuti jejak saya, jejak Jejak petualang. petualang.